Dari punya utang pinjol 1,5 miliar, sekarang punya omset puluhan miliar. Yang benar-benar kita dari minus, bukan dari nol. Pengen cepet kaya sebenarnya. Riba itu terlihat manis di awal, tapi menimbulkan penyesalan di akhir. Betul. Itu memang benar-benar nggak tenang di posisi itu. Bahkan saya pernah di satu titik karena udah frustasi, nggak tahu jalan keluar seperti apa, hampir mau sampai. Bisnis pertanian itu nggak bisa instan untuk jadi kaya, tapi untuk masalah ketenangan jiwa itu ada. Daging talks to learn. Assalamualaikum Bung Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Atta. Wah, ini pas di hari Jumat berkah. Amin, amin. Ini di depan saya, Bung Yadi ini kalau orang bilang perintis bukan pewaris. Asik. Dari punya utang pinjol 1,5 miliar, sekarang punya omset puluhan miliar. Amin, 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 amin. Kok bisa sih, Bung? Jadi asal muasalnya itu ya sebenarnya masalah utang 1,5 M itu yang benar-benar kita dari minus, bukan dari nol. Pengen cepet kaya sebenarnya. Oke. Kuncinya itu. Jadi pengen lepas, benar-benar punya usaha sendiri, ngatur sendiri, terus nggak mau diatur lagi sama orang kan. Selama ini kan karena memang udah belasan tahun kerja sama orang, ya udahlah. Oh, ini ada peluang nih, kita coba bikin usaha. Nah, usahanya modalnya dari itu. Dari pinjol. Betul. Karena pengen cepet instan itu tadi. Tapi setelah Bung Yadi ngelakuin pinjol itu, apakah bisa menjadi berhasil karena itu atau karena hal lain? Oh, enggak. Jadi benar-benar yang pertama itu emang riba itu menghancurkan segalanya. Itu poin pertama. Itu poinnya ya. Poin pertama itu tuh. Apapun itu kalau dimulai dari riba itu akan hancur. Entah itu setahun, 2 tahun, itu akan hancur. Itu. Jadi akan hancur itu di posisinya riba. Entah itu misalnya banyak usaha kan, contoh kayak peer to peer lending segala macam itu, mereka naik tiba-tiba langsung drop. Banyak lah sekarang contoh-contohnya startup peer to peer lending segala macam, gagal bayar lah segala macam, pinjol pun sama. Gitu. Jadi poin pertama yang harus diutamakan itu, kalau usaha mulainya dari riba, tinggal nunggu kehancuran. Itu dia, itu poinnya. Riba itu terlihat manis di awal, tapi menimbulkan penyesalan di akhir. Betul. Karena riba itu kayak nggak kelihatan, tapi merangsuk ya, merusak ya. Betul. Itu. Wah, bener nggak sih Mas? Katanya orang-orang yang biasanya suka kelilit riba itu psikis, mental, semuanya hancur, bahkan bisa sampai mengakhiri hidup gitu. Betul, nggak tenang. Hidup itu nggak tenang. Memang benar yang hadis Rasulullah bilang bahwa hidup itu kayak orang mayat hidup atau apapun itu memang benar-benar nggak tenang di posisi itu. Bahkan saya pernah di satu titik karena udah frustasi, nggak tahu jalan keluar seperti apa, hampir mau sampai mencoba. Betul. Itu hampir waktu itu di stasiun Pesing, saya ingat banget itu. Pulang kerja capek, tagihan kartu kredit ada, tagihan KTA ada, tagihan pinjol ada. Saya belum gajian waktu itu, nggak tahu harus ngulangin gimana. Sampai rumah, karena waktu itu kan saya masih kontrak ya, jadi kontrakan petak itu sama istri. Sampai rumah, saya harus gimana nih gitu loh. Nah, tapi ya itu tadi, akhirnya tersadar, oh ternyata mungkin suatu saat ada jalan lah. Jadi bisa dibilang riba ini selalu lahir dari karena ingin cepat kaya gitu. Betul. Apapun itu biasanya yang pinjol itu karena kepepet kebutuhan, dan paling cepat itu tadi pinjol. Sekarang makanya kan kebanyakan gitu, orang pengen cepat kaya, nggak mau capek, mereka judi online. Ya. Terus judi online-nya diambil duitnya dari pinjol.
Pas judul duitnya hilang, Sisa pinjol. sisa pinjolnya Betul. ngerogotin tiap bulan, hancur keluarga, Nah, semuanya hancur. istri sama anak gak makan, pekerjaan hancur, semua hancur ya. Semuanya itu. Astagfirullahaladzim. Apa yang bisa bikin Mas keluar dari pinjol dan riba pada saat itu? Sebenarnya waktu itu kan udah benar-benar hancur, nggak ada lagi pinjaman ke kantor, nggak bisa pinjaman kartu kredit udah benar-benar nggak bisa lagi. Maksudnya tuh udah kartu kredit itu sekitar 13 bank dan itu limitnya lumayan besar-besar. Tapi waktu itu ada musibah yang paling besar dari itu. Ibu saya sakit. Ibu sakit terus meninggal. Nah itu belum saya kepikiran untuk bangkit, itu belum. Jadi benar-benar penyesalan saya terbesar itu tadi. Saya belum bisa ngelakuin yang terbaik sama ibu saya. Ternyata ibu saya udah meninggal. Nah itu jadi di satu titiknya itu kita berpikir bahwa kok terlalu kejam lah Allah sama kita gitu, sama kami itu. Kenapa kok masalah itu nggak selesai-selesai? Ini masalah utang belum selesai, tiba-tiba ibu sakit. Orang tua saya kan di Palembang, sedangkan yang support saya itu cuma 3, istri saya, abah dan ibu. Selain itu nggak ada. Jadi saya itu kan terlahirnya itu dari keluarga PNS ya. Semua keluarga itu PNS, banyak kan. Dan mereka itu tersebar di beberapa instansi kalau di Palembang. Tapi cuma saya yang bilang, saya nggak mau jadi PNS. Saya udah tahu kehidupan PNS seperti apa nantinya. Saya udah tahu kerjanya itu seperti apa nantinya. Nah itu saya. Cuman ya itu tadi diledekin, diremehin lah sama keluarga, diremehin. Ya udah akhirnya ya udah. Cuman saya yang kerja di swasta. Saya kembali lagi pas nikah, udahlah kita tinggal di Jakarta aja. Tapi ternyata itu tadi, akhirnya ternyata utangnya banyak. Dan mulai. Tapi pas kita kembalinya dari Jakarta, harapannya kan wah kerja nih Jakarta segala macam, penghasilan besar nih segala macam. Ternyata nggak seperti itu juga. Jadi apa yang bikin Mas waktu itu bisa bangkit gitu? Wah, ternyata gue harus bikin ini. Dan ini yang bikin gue bangkit. Atau dari keyakinan sendiri, gue akan bikin ini dan gue yakin gue bisa keluar dari jeratan pinjol ini. Setelah dari pinjol, terpuruk ibu itu ada proses protes dulu nih sama Allah. Belum ada kepikiran untuk bangkit, itu belum ada, Bang. Jadi kepikiran untuk bangkit itu belum ada sama sekali. Yang penting udah kita jalanin, udah kita coba protes dulu. Protes sama Allah, gimana caranya? Gak usah sholat dulu deh, gitu. Sampai gak sholat jadinya. 6 bulan lah kurang lebih. 6 bulan itu gak sholat. 6 bulan gak sholat, protes sama Allah. Itu belum ada jalan keluar sama sekali. Tapi pada saat itu ada satu quote yang menarik menurut saya. Perbaikinlah sholatmu, Allah akan memperbaikin hidupmu. Itu satu. Nah yang kedua, saya benar-benar yaitu tadi support system yang paling baik yang di dekat saya itu istri saya. Jadi istri selalu bilang gitu, 6 bulan loh udah gak sholat, hasilnya begini. Sholat, tapi kan belum tahu hasilnya seperti apa. Nah coba deh sekarang biasakan sholat tepat waktu, terus coba duha, tahajud, kayak gitu. Akhirnya apa? Nah dari situlah mudah-mudahan Allah kasih jalan. Nah itu tadi. Jadi dengan yakinnya dulu itu belum ada kepikiran mau bikin apa, jalanin apa, nggak ada. Perbaikin dulu nih sholat. Nerima semua masalah yang ada dalam diri kita. Semuanya itu pasti akan ada akhirnya. Menurut kamu gitu. Allah memberikan sesuatu masalah, pasti endingnya ada selesai, akan ada selesai. Itu.
Nah dari situ 40 hari lah rutin, konsisten segala macam. Baru ada tuh temen ngomongin, gimana kalau kita bikin perusahaan IT? Gitu. Tiba-tiba jalannya Ya, mulai datang. betul. Temen ngajakin gitu. Dan itu juga prosesnya tuh nggak instan. Kita harus nyari project, datengin kantor sana sini, dapat penolakan segala macam. Sama temen juga gitu. Dia dari resign dari bank juga sama dia. Wah, kita penolakan segala macam. Itu belum selesai. Sampai akhirnya ya udahlah, kayaknya kita harus berjuang sendiri, coba nyari market di luar. Market IT di luar. Jadi online. Bener berarti ya kalau katanya jika hidup terasa berat bisa jadi karena kita belum ringan langkahnya ke sejadah. Betul. Karena Betul, Mas. orang yang jaga sholatnya Allah akan jaga hidupnya. Begitu kata orang-orang yang benar. Itu berasa banget ya Mas. Berasa. Saya juga ngerasa prinsip itu waktu saya lakuin hidup saya juga begitu Mas. Betul. Saya ngerasa banyak banget berkah yang ada di hidup saya. Walaupun kadang-kadang ada juga nih Mas narasi-narasi di sosmed kayak nggak sholat pun bisa punya duit. Betul, Ada juga betul, narasi-narasi betul, yang betul. ngarahin kayak gitu, nggak perlu Tuhan kok, nggak perlu begini kok. Betul. Kalau Mas biasanya menjawab orang yang mempunyai narasi gitu gimana? Itu kan istidraj ya. Istidraj, Istidraj itu jadi nanti akumulasi menurut saya. Akumulasi sekarang mungkin oke dikasih terus segala macam. Karena kan gini. Dengan kalau prinsip saya pribadi itu bahwa Allah itu kan adil. Allah itu benar-benar maha adil. Itu kan udah jelas. Jadi adilnya Allah itu mungkin untuk sekarang, ya kan? Untuk sekarang kamu dikasih nih dunia. Tapi di akhirat kan kita belum tentu. Itu satu. Atau bisa jadi dia akan ada permasalahan di yang lain. Nah, itu. Ini. Itu. Karena ini poin. Jadi rezekinya lancar, tapi ada permasalahan entah itu di keluarga, di anak, di istrinya, di suaminya. Itu sebenarnya hal yang paling penting buat introspeksi diri kita itu. Betul. Setuju sih. Sama kayak waktu orang ngomong gitu, mungkin iya kamu dikasih. Karena biasanya kan kerja keras tuh tetap akan dibayar dengan hasil yang baik. Betul. Walaupun dia gak gimana-gimana. Tapi ketenangannya yang beda. Betul. Ketika dapat rezeki itu mungkin habis sholat, habis kita mendekatkan diri sama Tuhan. Betul. Dapat rezekinya itu tenang, keluarganya dapatnya jadi lembut, jadi halus. Tapi ketika rezekinya mungkin dengan kita gak mau beribadah, gak mau nyari berkah, mungkin dari duit-duit yang salah. Betul. Pengaruhnya ke anak juga ke depannya. Betul. Kadang-kadang kan ada satu hal yang nggak bisa digantikan dengan uang ya Mas. Betul. Iya nggak sih, kayak ketenangan hidup. Betul. Contoh, kamu bisa dapat duit, tapi anakmu akan kayak gini ya ke depannya. Itu kadang-kadang kita nggak bisa mau tuker kan. Betul. Itu kan banyak yang udah terjadi itu. Ya perjalanan hidup yang kita lihat di negara kita kan seperti itu Mas. Jadi yang kita cari itu ketenangan, keberkahan, itu paling penting sih. Wah itu dia. Jadi ini salah satu cerita inspiring juga nih Mas, buat saya pribadi dan semoga buat teman-teman di luar sana. Apa yang menurut Mas jadi titik balik tiba-tiba Mas bisa bayar utangnya setelah udah sholat, setelah temennya ngajak Mas kerjasama, waktu rezeki itu mulai datang, bagaimana cara Mas menangkap rezeki itu dan apa yang Mas lakuin gitu? Yang paling pertama itu saya pada saat rezeki itu datang, saya prioritasin keluarga, istri dan anak dulu. Setelah nyelesain utang tadi kan, rezeki datang, semuanya clear. Sorry Mas, berapa lama Mas akhirnya bisa ngebayar utang itu? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 mengerjakan proyek ini. Banyak hal proyek yang kerjain. Yang tadi kata Mas ya, IT terus ada farm juga gitu ya. Itu. Jadi 1,5 tahun itu beres. Nah, pada saat ada sisa, udah saya prioritasin utang dulu kan. Nah, utang selesai, masih ada sisa, saya buat istri dan anak. Karena kita nggak punya rumah, kita 12 tahun kontrak Mas. 12 tahun kontrak. Saya sama istri 12 tahun kontrak, ya di kamar petak segini nih.
nggak ada kamar mandi segala macam. Ya udah, jadi akhirnya pada saat itu istri, ini ada rezeki kita masih gimana? Ya udah kita beli rumah pertama. Udah beli rumah pertama, terus istri selalu bilang, gimana kalau kita umroh yuk? Kita kan belum pernah umroh. Dan saya gitu dari dulu nggak pernah ada kepikiran untuk umroh. Ngebayangin umroh aja itu nggak berani gitu loh. Karena itu tadi nggak tahu ada uangnya dari mana segala macam, kan dengar orang kan, oh umroh sekian puluh juta segala macam, itu nggak pernah berani. Tapi mulai umroh tuh di 2021an itu, saya mulai 2021 saya ya udah ini ada rezeki, saya ajak istri saya sama anak-anak sama adik saya umroh pertama tuh. Nah begitu umroh selesai pulang, nah itu tadi saya berpikir bahwa yang Rasulullah bilang tuh bahwa umroh dan haji itu benar-benar akan dibalas karena kita kan ngeluarin jihad harta. Nah itu akan diganti sama Allah berkali lipat. Nah itu, jadi pada saat itulah saya bilang, ini kita pulang umroh, project IT-nya lagi banyak nih, saya bilang gitu. Ini aja rezeki. Terus istri saya maksa kita berangkat haji. Hah? Ini baru Harus kita umroh langsung haji. Iya. 2022 umroh kita berangkat haji. Ya nggak bisa lah segala macam gitu. Bisa, kan ada haji furoda. Saya benar-benar nggak kepikiran itu sama sekali. Haji furoda. Cuman istri saya selalu maksa tuh, dipaksa benar-benar. Soalnya kenapa? Kalau seandainya kita umroh lagi ngapain gitu loh? Kita harus haji. Kenapa? Karena Allah tuh udah nganggap kita mampu loh. Gitu. Gitu. Berarti istri ini pushnya ke hal baik ya. Masya Allah, alhamdulillah. Itu. Jadi kita akhirnya ya udah istri maksa haji, kita daftar berangkat haji, itu pun harap-harap cemas, maksudnya visa furoda waktu itu di 2003 itu entah mau keluar atau enggak kan, waktu itu di 2002 kan COVID nggak keluar semua tuh, di 2003 alhamdulillah keluar. Kalau bisa dibilang jangan tunda panggilan Allah. Betul. Karena sibuk dengan panggilan dunia. Benar. Waduh. Mungkin itu ya. Jadi ini bisa dibilang apa yang dikatakan yang diajarin guru-guru kita dulu tuh bener juga gitu ya. Umrah mendatangkan rezeki, betul. Sholat mempermudah hidup, bener. dan lain-lain. Jadi alasan Bung Yadi untuk bikin Ayoda Farm ini awalnya tuh apa? Filosofinya dulu ya, saya jelasin Ayoda Farm itu. Ayoda Farm itu kan kalau lingkungan circle-nya di sekitaran Tangerang itu kebanyakan orang Tangerang, orang Betawi. Ayoda Farm tuh Ayodah gitu loh Mas. Ayodah Farm. Ajokan Ayodah Farm. Nah, itu kenapa sih namanya Ayodah Farm? Nah, konsen pertama itu adalah masalah di isu ketahanan pangan. Sebenarnya. Dari mulai makanan sehat, makanan telur yang kurang baik, terus buah-buahan yang banyak pestisida segala macam. Nah itu konsen pertamanya. Terus ikan yang dikasih makanannya itu menurut kami itu bukan makanan standar buat ikan ya. Jadi kayak kasih bangkai segala macam itu, dan itu pernah kita alamin itu. Akhirnya ya udah bikinlah Ayoda Farm. Konsep awalnya itu kita nyebutnya itu kalau di Tangerang itu mini food estate. Karena kita bikin satu komplek benar-benar ketahanan pangan. Di situ ada sayur, ada buah, ada telur itu ada ayam dan bebek, ada ayam kampung, ada ikan. Di situ satu komplek. Nah, isu awalnya dari ketahanan pangan itu berharapnya ya udah kita bangun itu belum mikirin bisnis. Untuk anak istri dulu, keluarga sekitar segala macam. Tapi pas dijalanin ternyata lumayan banyak ya yang datang. Lumayan cuan juga gitu. Lumayan. Maksudnya ya udah dari situ kita coba kembangin, kita kembangin produksi melon. Ya udah kita produksi nih melon.
Kita di melon tuh ada di Jogja, di Blitar. Jadi buah-buahan. Betul, Tapi fokusnya. ini bisa jadi ide bagus ya buat anak-anak muda sekarang. Kan kebanyakan kalau sekarang anak-anak muda kan sukanya bisnisnya kopi. Betul. Atau enggak kecantikan, Bener, skincare. baju. Betul. Menurutku jadi berkebun itu ternyata Betul, Mas. menguntungkan dan sangat seksi ya. Betul. Wah, ini ide bagus nih. Ini di podcast ini kita bisa belajar nih. Kalau siapapun yang suka berkebun ataupun saudaranya atau kakaknya semua punya lahan, bisa nih kita berkebun. Iya, betul. Jadi masalah di pertanian itu kan yang penting halal dan thayyib. Oke. Itu satu. Yang kedua, masalah di tawakal. Kita benar-benar itu yang kita urus dan tanam itu makhluk hidup. Dari mulai sayur, hewan, segala macam itu makhluk hidup. Oke. Yang memberikan tumbuh dan hasil panennya itu Allah semua. Masya Allah. Itu loh. Jadi kalau seandainya kita gagal panen, artinya kita nggak ada rezeki di situ. Tapi kita harus cross check dulu ikhtiar kita seperti apa. Apakah kita udah benar SOP yang kita kerjakan atau ada salah nih? Nah itu kita harus evaluasi. Sisanya, gagal panen, masih bisa dijual nggak? Masih bisa kita bagi nggak? Kalau masih ya udah. Jadi itu poin pentingnya. Nah, tadi kan Mas bilang Mas ada hutang 1,5 miliar. Dan pastinya waktu bikin Ayoda Farm pasti butuh modal dong. Betul, pasti. Pasti banyak yang nanya nih. Betul. Nonton. Modalnya dari mana Mas waktu bikin Ayoda Farmnya? Kita bertiga itu jalanin project IT. Sekarang Masih ada sampai sekarang nih project IT-nya. masih ada tapi nggak terlalu signifikan lah. Karena fokusnya udah di farm. Betul. Jadi kita punya bisnis masing-masing. Yang satu rencana mau pindah ke Dubai. Yang satu memang dia fokusnya di perusahaan finance-nya. Saya ngambil di pertanian. Jadi kayak gitu. Itu awalnya. Betul. Modalinlah dari situ. Betul. Ingat gak sih Mas modal berapa kalau mau bikin farm? Jadi gini, sebelumnya itu sebenarnya saya bikin agroeduwisata karena belum ada Ayoda nih. Asal muasal pertama, itu modal yang benar-benar saya berharap itu bantu buat ngembangin salah satu pondok pesantren yang memang menurut saya tuh ya kurang lah. Nah itu tadi saya mencoba membantu teman, modal pribadi sekitar 5-6 M. Tapi ternyata ya itu tadi ya, orang itu punya prinsip beda-beda. Jadi ternyata kita beda jalan, beda jalur. Akhirnya ya udah, ini agroedu saya, silakan kelola. Saya terima bagi hasil. Kayak gitu, udah selesai. Nah dari situ saya masih punya uang sekitar 2M waktu itu. Dari 2M ini gimana caranya saya harus punya mini food estate yang saya konsep itu. Maka bangunlah Ayoda. Ayoda sekitar habis 1,3 M. Dari mulai tanah harus diuruk. Kita tanah sewa di tengah kota Tangerang 3.000 meter. Nah itu sisanya saya bikin rumah produksi melon. Dan itu tadi saya tanah itu karena kosnya terlalu tinggi. Belajar dari bikin agroedu tadi, saya nggak pernah beli tanah itu sewa. Karyawannya harus banyak nggak sih Mas sebenarnya kalau usaha perkebunan gini? Nggak harus. Minimal berapa? Kalau produksi melon itu 2.000 populasi itu 1 orang. Oke. Sayur itu kalau 2.000 meter itu sekitar 4-5 orang. Dan itu kita sediakan mes segala macam itu. Itu. Oke. Jadi sekarang total timnya udah berapa? Sekitar 27 lah. 27 orang. 27 orang. Di Ayoda Farm. Di Ayoda Farm semuanya. Jadi sekarang dari bisnis IT, Mas fokusnya di bisnis farm inilah ya, Ayoda Farm. Pertanian. Kebanyakan di buah-buahan. Iya, sayur. Dan sayur-sayuran. Betul. Berarti yang masukin buah-buahan di supermarket ini Mas semua? Banyak dari Mas?
Enggak semua saya sih, tapi ada beberapa yang di Jabodetabek kayak Duta Buah, All Fresh. Oh, All Fresh tuh dari Ya, Mas. melonnya itu dari kita. All Fresh. Melonnya Suka dari beli kita. juga di situ. All Fresh, Duta Buah itu melonnya dari kami. Oh. Dari Ayoda. Yang mahal itu melonnya? Iya. Tapi kita jualnya Murah. lumayan lah. Masih ada Di sana profit lah. dijualnya mahal. Betul. Naik berapa ratus persen tuh dari beli di Mas? Mereka rata-rata tuh di atas 60 ya. 60%? Iya. Oh. Mereka di atas 60. Dan itu bayar ke kita tempo. Oke. Kayak gitu. Jadi itu tadi kita resiko di distribusi dan resiko di di produksi itu. Tapi dia juga ada resikonya kan? Betul. Di busuk. Busuk. Mungkin buahnya harus nyetok lama. Betul. Tapi sejauh ini salah satu contoh Duta Buah itu seminggu itu kebutuhan melonnya 2 ton loh. 2 ton seminggu. Duta Buah. Duta Buah. Berarti Mas ini melon only ya? Anggur, duren apa? Nah itu belum. Kita lagi coba ngerambah ke beberapa buah. Contoh kayak ya kita kan nah sekarang ini nih akhirnya kita keterbatasan modal produksi modal buat distribusi karena kan lumayan ya. Jadi pengalinya itu harus 3 kali di perputarannya. Jadi kalau didistribusi seperti tadi itu modal 1M, artinya kita harus siapin 3M. Karena uangnya itu tadi, uang yang ketahan di toko-toko buah di supermarket itu kan mereka temponya 3 minggu lah. Terus uang yang harus kita bayar cash ke petani. Nah itu happy-nya itu. Kita bisa bantu petani itu bayar cash. Nah uang operasional itu. Jadi harus tiga kali itu. Jadi ya lumayan lah sebenarnya masih sih. Berarti petani-petani ini Mas ambil dari kampung atau memang dari daerah situ? Petani kalau yang di Banten itu yang di wilayah Pontang itu asli dari orang Banten. Tapi kalau yang di Blitar memang kita di Blitar. Yang yang di Tangerang itu dia dari kampung. Dari kampung kita tarik ke sini, kita suruh kelola, kita sediain mes segala macam. Sistemnya gajian atau profit sharing? Gaji bulanan. Gajian bulanan. Kita itu yang bikin happy mereka itu gaji bulanan karena ada kepastian. Ya pasti. Ya. Oke. Keren ini bisnis melon. Saya tuh dulu pengen juga bisnis buah-buahan tapi duren Mas. Betul. Duren itu katanya kan ininya juga gede. Profit gede juga kan. Betul. Tapi memang ada musim-musimnya. Betul. Kalau melon nggak ada musim-musimnya. Nggak ada. Melon itu kita bisa setting seminggu sekali panen. Kita yang di Pontang itu seminggu sekali panen 1 ton. Semangka juga sama ya. Semangka tuh sama pisang orang kebutuhan tiap hari sekarang. Betul. Semangka, pisang. Paling tinggi tuh pisang. Pisang nomor 1 ya. Buah paling laku ya. Pepaya, yaitu melon, kayak gitu. Jeruk tuh. Tapi memang jeruk musiman. Bisa dibilang bisnis buah ini bisnis yang menyehatkan orang juga ya. Betul. Nah, ada juga nih berita-berita katanya banyak buah-buah ini disuntik katanya Mas. Betul. Pernah dengar Mas berita itu? Dengar. Ada beberapa sih disuntik. Biar manis katanya disuntik. Betul. Bahkan ada saya sempat dapat broadcast bahaya beli buah ini walaupun manis-manis di tempat yang mahal tapi ada pengawet atau bahan manis yang membahayakan buat anak-anak gitu. Betul. Sejauh pengalaman kami di masalah buah dari hulu ke hilir ini, kalau di Indonesia itu belum pernah temuin ya. Untuk petani-petani Indonesia itu sejauh ini belum, apalagi petani binaan kami. Jadi kita pastikan bahwa buah itu memang punya kualitas. Dia kan bisa diukur tingkat kematangannya, terus tingkat kemanisannya, itu bisa diukur, ada alatnya. Ya kan? Untuk breaknya itu berapa sih standar? Petani yang ngirim ke kita itu minimal breaknya itu di 14%. Nah itu kita bisa tahu bahwa buah itu disuntik atau enggak kok. Jadi ketahuan. Ya. Tapi sejauh ini kalau untuk di Indonesia itu belum untuk buah ya. Untuk buah itu belum pernah saya ketemu sih yang disuntik langsung. Tapi kalau di sayur itu pakai pengawet ada. Biar enggak layu cepet.
Kalau di buah pengawetnya Buah belum ada, ada tapi nggak jarang ditemuin lah. adanya pemanis saja. Betul, pemanis. Nah, kemungkinan kalau seandainya buah-buah impor itu bisa terjadi. Bisa terjadi pakai pemanis. Betul, karena kita nggak tahu proses produksi dia juga. Berarti bisa dibilang menurut Mas lebih baik beli buah lokal daripada impor. Betul. Menurut saya Indonesia itu udah luar biasa kok buahnya. Oke. Gitu. Nah, kalau di bisnis ini kan pasti Mas juga punya saingan. Betul. Gimana Mas bisa tetap laku, tetap banyak pembelinya di saat banyak saingan di bisnis? Yang pertama sih kalau dari hilir dulu ya. Kalau nggak bicara dari sisi petani dulu deh. Dari petani aja udah mulai banyak saingan tuh. Oke. Yang jelas kita harus bisa nahan. Gimana caranya jangan sampai harga itu dihancur. Jadi contoh misalnya petani ngasih ke kita misalnya melon nih 1 kilo nih berapa mas segala macam. Oh ya udah yang jenis ini 22 kilo 22.000. Ya udah kita atur supaya harga itu tetap stabil di situ. Nah untuk yang lain ya udah balik lagi itu tadi mas, tawakal aja. Rezeki orang kan beda-beda. Yang penting kita ikhtiarnya udah benar. Jadi nggak usah takut persaingan. Betul. Yang Jalanin penting ikhtiar aja. udah bagus. Betul. Pasti ada aja yang Betul, beli. betul. Karena Tuhan lihat usaha kita gitu ya Mas ya. Lihat ikhtiar kita. Berarti total sekarang ada berapa hektar tanah Pak yang dipegang? Kalau untuk kebun melon sendiri plus minus hampir 2 hektar lah. 2 hektar kebun melon doang. Kebun-kebun yang lain? Sayur aja sih. Sayur itu ada 1,5 hektar. 1,5 hektar. Wih di hektaran tanahnya di mana-mana nih. Oh, bukan tanah saya juga. Udah sama. Nggak harus beli ya? Nggak harus. Oh jadi ada orang tanah kosong aja kerja sama gitu ya? Berarti ada beberapa yang ke kita itu gini. Ada yang tanahnya kita beli, ada yang tanahnya kita sewa. Dan ada yang tadi mekanisme kerjasama. Kerjasama itu biasanya kalau yang sayur tuh dia sediain capek dan tanah, kita yang operating. Oke. Nanti bagi hasil aja udah. Gitu. Tapi menarik juga. Daripada tanahnya kosong ya kan, mending kerjasama. Tanahnya dipakai buat perkebunan, nanam buah, nanam sayur. Landlordnya dapat berapa persen dari omset? Dari omset itu plus minus sekitar 35% lah ya. Dari untuk dari omset kotor. Omset kotor. Bukan dari laba bersih. Bukan. Ada laba bersih, ada lagi perhitungannya sih. Oke. Ini seru banget. Jadi memang ini saya jadi belajar banget juga nih tentang perkebunan, karena saya usaha paling yang mulai agak ke perkebunan itu usaha peternakan sapi Mas. Itu aja kan lakunya setahun sekali. Kebanyakan di Idul Adha. Betul. Kalau kambing mungkin lebih banyak. Karena sapi itu kan ada 2 juga nih. Ada sapi yang buat orang potong konsumsi di restoran. Kalau sapi saya kemarin sapi kurban gitu yang gede-gede. Betul. Yang di atas 800 kilo, yang 1 ton up gitu. Ini perkebunan juga bagus juga ternyata. Betul. Mungkin menurut Mas, tips buat anak-anak muda sekarang kalau mau bisnis perkebunan biar bisa sukses, punya penghasilan puluhan M kayak Mas. Amin. Apa sih yang harus dilakukan gitu? Sebenarnya poinnya itu yang paling utama itu jangan pernah berpikir bahwa di pertanian itu bisa instan cepat. Nunggu tumbuhnya aja. Betul. Itu profit. Itu nggak bisa kita profit instan kayak orang trading atau apa kayak gitu, nggak bisa. Itu jadi poinnya itu dulu, mindsetnya harus benar. Nah setelah itu berpikir aja gini, kita lihat aja Bill Gates, Mark Zuckerberg, terus bosnya Amazon, Jack Ma, ya kan, yang benar-benar dulu ngasih kita ngajarin ini loh Microsoft, ini loh Apple, segala macam, ngacak-ngacak teknologi. Udah jadi sekarang larinya kemana? Konsennya ke pertanian, peternakan, perikanan, masalah pangan. Nah itu, jadi konsennya itu artinya itu tadi, bisnis ini next ke depan memang nggak cepat mungkin bikin orang kaya, tapi orang akan membutuhkan itu.
Yaitu tadi contohnya, kebutuhan sayur dan melon itu Jabodetabek luar biasa. Karena selama ini saya berpikir bahwa Jabodetabek itu hanya sebagai tempat untuk konsumsi, nggak produksi. Itu. Jadi kalau mau mulai bisnis pertanian, yaitu tadi, jangan pernah berpikir dengan ini kita bisa kaya, nggak bisa. Biarin aja ngikutin proses, biar gimana Allah ngatur jalannya. Enjoy prosesnya. Iya, betul. Oke. Mas nggak mau ke peternakan juga, kayak ayam kah, sapi, kambing kan masih terhubung gitu kan, biasanya perkebunan gitu. Untuk sekarang sih belum. Kita lagi coba ekspansi untuk coba scale up ya, scale up di distribusi buah dulu. Karena ternyata pada saat kita masuk konsisten masukin melon segala macam, yang kayak All Fresh Duta Buah, saya butuh buah lain bisa nggak supply. Contoh apa ya, kayak tadi durian, terus mereka butuh jambu air, mereka butuh jeruk. Nah itu, cuman kan kita ya kayak tadi ya, balik lagi butuh perputaran uang yang memang kalau untuk scale up ke buah lain itu harus kita beli cash ke petani. Per tahun ada target omset dari Mas? Ada. Ayoda berapa omset targetnya per tahun? Kalau sekarang target kami sendiri itu 1,6 M. Per tahun? Per tahun. Sorry, bukan per bulan Mas. Per bulan 1,6 M targetnya. Berarti per tahun sekitar 12 hampir 20 M lah ya target kami. Iya. Dan harapan kami itu 6 tahun ke depan itu kita bisa IPO. Dalam waktu 6 tahun ke depan. 6 tahun sampai 8 tahun. Berarti di 2030 ya? Ya 2030 atau 2031. Entah ya gimana caranya lah. Nanti biarin Allah aja yang ngatur. Amin. Wah, ini seru sih. Apa aja yang tadi Mas ceritain, aku tuh sambil nyerna, ini baru banget nih. Bisnis buah-buahan nih, seru. Karena mungkin nanti kalau kita udah tua gitu ya. Betul. Kayaknya pertanian itu bisnisnya termasuk long term juga kan. Betul. Terus kita bisa happy berkebun. Karena dulu aku pengen kalau masa tua kayaknya tinggalnya dekat gunung Mas. Bener. Kanan kirinya kebun, terus kita berkebun nyangkul. Slow living ya. Slow living gitu kayaknya seru deh. Betul. Umur 50-an gitu ya kan. Iya. Sama anak-anak, tapi nggak tahu anaknya mau ngikut nggak ke sana gitu. Ya. Nah itulah itu yang banyak kita alamin pada saat orang datang berkunjung ke Ayoda seperti itu. Mereka bapak-bapak misalnya mau 3 tahun lagi mau pensiun, pensiun Pertamina, terus KAI segala macam. Oh banyak lah datang. Saya maunya bikin usaha peternakan ayam seperti ini, gimana Mas? Gitu. Oh kita mulainya dari mana Mas? Ikan seperti apa? Nah itulah di Ayoda itu ada visualisasinya. Gimana supaya peternakan bebeknya nggak bau, ayamnya nggak bau, seperti apa gitu loh. Hasilnya bau itu biasa gitu. Berarti Mas ini punya lulusan pertanian sebelumnya? Oh nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Lulusannya apa Mas? Saya IT. IT? Betul. Jadi ada temanku, dia usaha IT tapi lulusan perkebunan. Ada dia usaha tentang otomotif tapi lulusan perkebunan. Nah Mas lulusan IT, usahanya perkebunan. Karena benar, ternyata modal terbesar hidup itu tuh dalam bisnis ya, yang aku lihat dari dulu ya, bukan sekedar uang tapi keyakinan, ketekunan, kerja keras. Bahkan walaupun kuliahnya beda, kalau kamu punya keyakinan, ketekunan, kerja keras ini, terus kerja cerdas ini, bisa aja gitu ya. Jadi Mas nggak punya basic sebenarnya, sama sekali nggak ada. Belajar. Membuktikan satu lagi guys, bisnis itu nggak ada, ini bidang aku ini. Benar, betul. Jadi manusia itu kalau dia menganggap dirinya bisa, dia akan bisa. Betul. Kalau dia dari awal bilang, oh bukan bidangku, bukan passionku. Wah, okay. BTW perkebunan ini passion Mas awalnya atau bukan? Jadi sebenarnya itu ada jargon, maksudnya ada candaan di anak IT itu gini. Level tertinggi pensiun IT itu petani. Oh gitu. Itu. Nah ada dari dulu tuh gitu. Tapi karena coba sih benar sih karena levelingnya itu, maksudnya saya udah dari awal IT support benar-benar dari bawah gitu loh IT-nya. Jadi kenapa nggak jadi ini manajer IT? Saya udah ngalamin. Kenapa nggak jadi direktur IT? Saya udah ngalamin gitu loh. Nah itu tadi
Saya udah ngalamin semua. Jadi pada saat di titik, kenapa nggak bikin perusahaan IT? Banyak pertanyaan itu. Saya udah bikin gitu. Terus saya ada modal, lari kemana pengembangannya? Nah itu tadi terinspirasinya kayak gitu. Orang-orang IT kayak Bill Gates segala macam larinya ke pertanian ya, gitu loh. Oh, Bill Gates sekarang udah bikin pertanian juga. Pertanian. Mark Zuckerberg juga. Iya, dia pertanian juga sekarang. Iya, peternakan dia, sapi. Peternakan. Betul. Oh, Tapi sapinya itu yang ya lumayan lah ya sapinya. Ada sapi perah, sapi pedaging yang buat dagingnya buat steak segala macam. Wagyu lah. Itu. Semua itu larinya ke situ. Asik. Jadi itu. Jadi akhirnya ya udah ditambah waktu itu kan kita nggak tahu nih next presidennya siapa. Setelah kita jalanin, loh, kok programnya ini konsennya ke masalah kepangan ya, masalah ke pertanian. Sedangkan kita udah jalanin, kayak gitu. Menurut Mas, peluangnya sekarang untuk orang berbisnis perkebunan masih besar nggak? Masih besar. Jadi nggak sikut-sikutan? Nggak. Ini pasarnya masih luas banget. Betul. Dan nggak red ocean ya. Karena komoditi itu luas, Mas. Masih luas. Jadi bisa dibilang sebenarnya siapapun yang nonton ini kalau kamu mau bisnis perkebunan sangat baik ya. Sangat baik. Karena kita jadi nggak usah impor asing lagi kan. Betul. Dan ekonomi dalam negeri jadi lebih maju. Betul. Itu tadi. Jadi masih luas. Ayo bertani. Harapannya itu. Ayo berkebun. Betul. Harapannya itu. Ajarin Mas ya. Ntar ajarin saya juga ya. Siap. Saya ini mulai dari podcast ini semangat nih bertani dan berkebun. Betul. Kalau ada tanah-tanah murah guys yang harganya per meter 100-200 ribu. Ada kemarin nawarin Mas 100-200 ribu kan. Betul, ada banyak. Bogor, di mana beli bikin pertanian. Dapat untung 1,6 M nih kayak Mas sebulan. Amin. Waduh, makasih banyak Mas udah hadir. Mungkin terakhir saya mau minta tips motivasinya dari Mas untuk anak-anak muda yang nonton. Berikan yang terdaging, karena ini daging talk. Berikan yang terdaging yang membangkitkan semangat api anak-anak muda di luar sana untuk jadi pengusaha kayak Mas. Bangkit dari pinjol dan utang kartu kredit. Oke. Buat terutama Gen Z sih. Gen Z ini ya mepet-mepet tipis. Kayak kemarin kan beritanya banyak masalah di Gen Z. Jadi hal yang paling penting itu kalau seandainya mau bisnis pertanian itu masalah di mindset. Berpikir bahwa bisnis pertanian itu nggak bisa instan untuk jadi kaya. Tapi untuk masalah ketenangan jiwa itu ada. Itu poin penting dulu. Berarti Mas pernah di kripto? Pernah lah dikit-dikit. Tapi sekarang udah stop langsung ke pertanian. Lanjut. Jadi ya itu tadi sekarang aja konsennya itu sampai kapan sih bisnis pertanian itu ada? Selama orang butuh makan dan asupan, selama itu juga bisnis pertanian akan jalan. Selama kapan sih orang selesai akan makan buah? Selama orang itu akan sadar akan masalah konsen kesehatan, butuh asupan buah, asupan vitamin, selama itu juga market buah atau bisnis pertanian buah segala macam itu masih akan jalan. Kecuali sampai stop, nggak ada, butuh orang makan, nggak butuh segala macam, ya itu akan stop. Itu. Jadi berpikirnya bahwa ya itu tadi, selama orang butuh makan itu bisnis tetap akan jalan. Tinggal gimana cara kita sabar, tekun untuk ngejalaninnya. Karena yang tadi kita bilang bahwa bisnis di pertanian ini yang kita urus makhluk hidup. Jadi ada gagalnya, ada ruginya, ada gagal panen dan gak berhasilnya. Ya itu tadi, ya sudah, kita nikmatin aja. Itu dia. Terima kasih Mas. Siap. Makasih banyak. Semoga berkah. Amin. Ilmunya di share juga nanti, semoga jadi amal jariah. Amin. Yang pasti ilmu itu bisa dipelajari, pengalaman bisa dicari. Yang penting usaha kita jangan berhenti. Ahmad Halilintar dan Bung Yadi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.